Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri. Dan gue terima kasih kepada semua para netizen atau lanang lining yang telah subscribe, like, and comment, dan juga share video gua. Semoga kebaikan kalian diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan kali ini gue menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita menegangkan dan menakutkan. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue ini. Angga? Iya bang. Nama panjangannya apa enggak? Rangga Wijaya. Rangga Wijaya. Keluarga baik ya? Alhamdulillah baik bang. Kerjaan juga baik semua ya? Iya baik. Nah ini enggak, mungkin lanang lining atau para netizen ingin dengar cerita pengalaman horor lo nih. Kira-kira waktu di mana gitu enggak? Oh iya, gue punya cerita waktu gue tinggal di Cianjur bang. Cianjur? Sekitar tahun 95 kan gue pindah ke Cianjur. Jadi gue sekolah di sono sama keluarga semua netep gitu ya. SMA tuh? SMP bang. SMP. SMP. Nah terus ceritanya tuh gue mau ngadain camping gitu bang. Di satu bukit yang emang nggak jauh dari tempat gue bang. Namanya apa tuh bukitnya? Pasir Luhur. Pasir Luhur. Buat orang-orang Cianjur khususnya di daerah deket pesantren Ciburial tuh, Panyusuhan itu udah pasti tahu deh. Pasir Luhur itu udah pasti tahu itu. Emang tempat camping atau gimana tuh? Enggak bang, itu kayaknya belum pernah ada yang camping di situ. Oh liar. Tapi kalau orang pada ngeliwat itu biasanya pada naik ke atas gitu. Oh. Karena dia juga nggak terlalu tinggi kan. Untuk naik paling sekitar 15 menit kan sampai udah ke atas. Oh deket dong 15 menit? Iya deket banget, nggak tinggi. Tapi indah aja pemandangannya gitu. Karena di atas posisinya ya. Betul. Nah terus kan saya tuh camping itu 8 orang tadinya bang. 8 orang, terus kita bawa peralatan seadanya kan. Kita nggak punya tenda yang bagus gitu, cuman terpal aja, terpal sama kayu gitu digituin. Nah kita ke atas itu sebelum maghrib bang. Jadi di bawah itu di kali itu kita udah nyuci beras segala macem gitu, motong ayam segala macem. Pas mau maghrib naik ke atas tuh bang, bikin tenda terus ngeliwat, dan setelah itu kita bisa makan itu isya bang, baru bisa makan liwat mateng. Liwat mateng. Kebetulan pemandangannya bagus banget tuh karena ngadep ke Gunung Gede gitu, jadi Cianjur kota itu kelihatan bagus banget ya. Nah ceritanya itu pas kita udah selesai makan, udah sholat gitu, kita kan tidur jam setengah 11-an tuh, kurang lebih jam setengah 11 malam. Udah kita tidur, terus nggak lama itu kira-kira jam 2 atau setengah 3 ada kurang lebih sekitar itu tuh kedengeran suara anjing hutan bang, kayak berantem gitu. Emang biasa ada anjing nggak di situ biasanya? Saya kurang tahu ya, soalnya saya juga nggak pernah jelajah ke kampung-kampung itu gitu. Jadi saya cuma naik aja gitu. Itu berantem tuh kayak anjing hutan berantem tuh bang. Nah nggak lama dari situ itu ada kayak
pasukan baris berbaris itu, sepatu apa sih, kayak sepatu tentara gitu Tentara kan. PDL lah. Iya, duk 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 gitu kan, kenceng. Saya inget banget tuh, kayak banyak gitu, pasukan baris berbarisnya banyak. Nah setelah gitu saya kan nggak bisa tidur tuh ya. Saya lihat dari apa itu, tenda itu saya giniin, kayak ada pasukan itu naik gitu, naik terus naik. Saya sempet diem tuh karena apa itu namanya, kayak nggak percaya gitu yang saya Kira lihat. ada pasukan gitu. latihan Ya, kali di atas gitu ya. kayak nggak percaya saya lihat, tiba-tiba tuh satu persatu tuh masuk ke dalam itu bang, ke pohon asem itu. Pohon asem. Pohon asem yang apa umurnya udah ratusan tahun katanya, kata warga situ. Nah pas pada masuk gitu saya sempet kaget tuh. Temen saya itu yang melihat perempuan yang cewek duduk di pohon asem itu. Oh awalnya ada perempuan. Iya ada perempuan duduk di pohon asem, dia pindah ke tengah tuh bang. Besok paginya baru cerita dia kalau malamnya itu dia ngelihat itu cewek yang duduk di pohon asem itu. Baju putih merah. Baju putih. Baju putih. Wasi empok itu biasanya Iya. tuh. makanya dia kagak mau cerita pas malamnya itu, katanya takut kalau dia cerita pada kabur nyebur jurang. Itu kan bawahnya kali bang, kali gede. Di bawahnya itu kali gede. Jadi waktu SMA apa ya itu ya? SMP bang. Iya. Ya namanya masih pada anak-anak sih ya, betul, masih apa? Ya namanya masih pada seneng-senengan. Kalau lari satu pasti lari semua. Pasti bang itu masih celaka semua. Celaka itu semua itu. Iya. Itu tentara itu bisa masuk ke pohon tuh jelas slup gitu. Iya satu-satu gitu, slep masuk gitu bang. Ke pohon asem itu. Mungkin pintu gerbangnya di situ. Mungkin bang, bisa jadi. Ya kita juga mana tahu ya kan yang namanya tempat-tempat baru yang kita lihat, apalagi di situ kan bukan tempat perkemahan ya kan. Tapi sebelumnya nggak ada yang mulutnya sompral apa kurang ajar. Ya gitu. sempat pas di kali itu kita sempat ngomongnya yang nggak sopan gitu lah. Sopan. Yang sompral gitu lah. Tapi apa namanya, orang-orang situ bilang juga katanya itu Pasir Luhur itu termasuk bukit yang angker gitu. Yang angker yang dia bilang katanya itu dulu tempatnya tentara gitu untuk ngintai para penjajah. Iya. Di situ. Tapi nggak ada pembantaian di situ kan? Kayaknya nggak ada sih bang. Cuman katanya dengar-dengar orang tua dulu di situ tempat itu apa penjajah ngintip. Ngintai penjajah gitu. Memang kalau di gunung-gunung itu kalau kedengeran suara-suara drap-drap gitu memang banyak sih. Iya. Ada yang seperti di daerah mana itu, Bandung mana tuh saya pernah dengar kayak drap-drap tentara Jepang. Gitu. Ternyata di situ ada pasukan Jepang atau ada goa Jepang saat itu. Gitu. Jadi tempat penjajah Jepang yang ngumpet kalau dari serangan kita nih masuk ke gua-gua Jepang yang dimana kan kita tahu gua-gua Jepang kan ada di mana aja. Benar. Ada lagi cerita gitu nggak yang mungkin yang lain dari pengalaman? Oh iya ada bang tuh, sama juga masih di daerah Cianjur tuh. Kebetulan saya juga waktu itu lagi malas sekolah tuh. Lagi sekolah, SMP, SMA? SMP bang. SMP udah bandel, SMP udah nggak mau sekolah. Itu hari Jumat bang. Jumat tuh? Ya harusnya orang pada sholat Jumat, saya kagak sholat Jumat tuh bang. Nah, saya mancing tuh ceritanya. Kebetulan masih di wilayah daerah Pasir Luhur itu, cuman ke arah hutannya gitu bang, masuk ke dalam lagi gitu, dekat kali gedenya itu. Namanya apa tuh kali gedenya tuh? Cilaku itu namanya. Cilaku. Untuk orang-orang Cianjur pasti tahu tuh daerah Cilaku. Cilaku pasti tahu. Itu saya mancing di situ, saya senderan ke pohon mangga gitu, ada pohon mangga tuh, senderan, lama nggak dapet sampai kedengeran azan Jumat, ya kedengeran, tapi emang nakal gitu nggak mau sholat, udah mancing aja.
Itu nggak lama dari itu, dari belakang saya tuh keluar tuh bang 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Itu yang bikin anehnya itu si perempuan itu cuma pakai kemben gitu, pakai kemben, pakai kain. Terus si laki-lakinya tuh pakai celana komprang gitu. Pangsi lah. Iya, 2 orang laki-laki tuh ngawal dia. Pakai baju nggak gitu? Nggak pakai baju. Cuma ada ikat kepala sini, nggak pakai baju. Terus sarungnya diikat gini. Tapi emang nggak pakai baju dia. 2 orang itu ngawal dia, ngawal. Terus si ceweknya itu senyum melihat saya tuh bang, senyum. Nah saya juga takut gitu, maksudnya yang ngawalnya itu kan orangnya gede-gede gitu kan. Cewek itu udah masih muda apa? Masih muda. Oh masih muda, kayak putri ya, mungkin putri kali. Yang lakinya juga masih muda. Oh laki masih muda juga. Cuman gede-gede gitu, badannya gagah gitu. Terus kata si cowoknya itu, waktu ceweknya ngeliat ke saya itu sambil senyum, si cowoknya itu bilang, udah jalan cepet, dia bilang gitu kan, pakai bahasa kampung gitu. Oh pakai bahasa Sunda gitu. Udah jalan cepet, dia bilang gitu. Jalan tuh dia. Nah itu saya nggak habis pikir tuh, itu nyebrangin kali segede gitu tuh cepet banget bang. Harusnya kalau orang-orang awam gitu ya, nyebrangin kali, batunya banyak kan harusnya dia pelan-pelan tuh ya. Ini cepet bang. Tahu-tahu udah di ujung kali itu. Tahu-tahu udah di ujung kali terus naik itu, saya udah nggak ngeliat lagi tuh. Mungkin sebelumnya ada keanehan dari perempuan itu. Iya, ada. Saya ngelihat itu orang-orang itu keluar itu. Yang bikin saya aneh itu, kalau manusia itu bola matanya kan hitam semua tuh. Dia enggak bang, dia garis gitu, garis putih gitu. Di tengahnya hitamnya itu garis putih. Itu yang bikin saya seperti aneh. buaya, ular yang. Iya mungkin. Itu yang, wah ini ternyata pas saya sadar, ternyata bukan orang kali. Iya. Terus ya udah selesai begitu, saya langsung buru-buru pulang. Nggak jadi mancing. Nggak jadi. Udah ketakutan. Makanya kalau lagi hari Jumat pas azan jangan coba-coba di luar sendirian. Itu makhluk astral tuh biasanya pada nongol tuh karena merasa manusia pada ke masjid. Bener. Dan kita sendirian lagi di tempat yang sunyi lagi kan. Nah itu kan ditemuin tuh yang begitu tuh. Kan katanya sandekala kalau orang kampung bilang tuh. Sandekala. Itu pantangan gitu kalau Jumat. Orang-orang pada Jumatan tuh jangan keluar gitu. Terus saya malah keluar gitu. Nah, ini buat yang lain-lain nih, kalau Jumatan mendingan nggak sholat Jumat di rumah aja. Di rumah aja, bener. Nggak usah nongkrong. Boleh sih nongkrong di mall, rame, ya kan? Kalau tempat-tempat sunyi jangan. Iya, bener. Serem malah. Emang sih, kalau yang saya pernah tahu sih, banyak orang yang pernah hilang juga sih kalau lagi Jumatan itu. Iya. Banyak cita-cita orang tuh bisa masuk ke dimensi yang lain. Betul. Kalau saat Jumat itu. Betul. Ada lagi nggak cerita nggak? Ada lagi sih bang, banyak yang saya alamin gitu. Banyak bang. Ya. Banyak. Oke, kalau yang penasaran banyak ceritanya dah. Nah, ini Angga ini banyak cerita lagi. Ya kan? Ini di Suara Misteri aja dikasih yang sedikit. Iya benar. Jadi makanya kalau ada mau podcast sama dia nanti dia cerita lagi yang lain. Yang ceritanya saya ketemu sama jin muslim itu juga nyata itu beneran. Itu kayak gimana itu enggak? Itu nyambung aja bang, ntar bang. Ntar kita kecepetan nih banyak cerita. Oh gitu. Yang mana lagi tuh? Itu waktu itu ini udah di Jakarta bang. Oh di Jakarta. Cuman waktu itu tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. 2002 gitu. Saya itu asar itu mau sholat asar, kan orang tua nimba tuh. Nimba tiba-tiba saya tuh jatuhin gayung tukang ketoprak buat ngisiin ke air ke botol-botol tuh. Ketoprak. Jatuhin masuk ke dalam sumur tuh bang. Saya akalin tuh asar itu nggak kena bang. Akalin nggak bisa, nggak kena tuh. Saya akalin nggak kena, padahal cahaya matahari masih masuk ke dalam sumur. Tapi nggak kena. Aduh, saya bilang kasihan tukang toprak nih kan, mau jualan gimana, gayungnya nggak ada, masuk ke dalam sumur. Paling besok saya beliin dah, gitu kan. Paling berapa sih
harga Gayung itu. Saya tidur, pas sholat subuh tuh, keadaan subuh kan matahari nggak ada tuh bang ya, gelap dah, sumur juga boro-boro kelihatan kan, nggak ada kan. Ya turunin ember tuh, turun ember, tiba-tiba di kuping kanan saya tuh ada yang ngomong bang, mau minta apa dari sumur katanya gitu. Tuh suara perempuan laki? Laki bang, Laki. tapi lembut banget, suaranya lembut. Oh. Mau minta apa dari sumur gitu. Hati saya bilang, saya mau gayung itu naik aja, saya kasihan sama tukang ketoprak gitu. Gayungnya mau dipakai gitu. Pas saya ngerek, dalam posisi ngerek tuh keadaan gelap, timba kan juga goyang-goyang bang. Itu gayung bener-bener ada di atas timbaan bang, ada di atas timbaan. Itu emak saya sampai kaget, lah tadi siang kita akalin nggak kena gitu. Iya, kok ini subuh-subuh udah ada di atas gayung gitu kan. Ember. Di atas ember, iya, gayung itu di atas ember. Ini kaget gitu, kaget juga. Wah, ini apa bener apa yang saya alamin gitu ya. Maksudnya yang suara bisikan, tadi, bisikan yang di kuping itu ternyata bener gitu bang. Kalau tahu gitu kan saya minta duit aja yang banyak gitu. Jangan duit, minta gedung ya kan, biar berat tuh narik itu. Mobil, saya minta mobil, sempit mobil. Iya, nggak bisa naik ya. Tapi itu aneh itu benar. Benar bang. Aneh. Itu kejadian yang kayak gitu-gitu saya banyak alamin tuh. Sumur tua itu ya? Ya, sampai sekarang tuh sumurnya masih ada. Itu deket kuburan di belakang Rongsek. Rongsek dari mana nih Rongsek? Kemanggilan kuburan itu. Dulu saya ngontrak depan kuburan banget itu. Wah, itu apa lagi tuh? Jadi kalau orang meninggal itu aroma bunganya itu kalau kita buka pintu tuh langsung masuk ke rumah. Aroma kembangnya itu. Emang itu angker banget di situ. Dan kejadian juga banyak kayak orang ngojek ke situ, tiba-tiba pulangnya diliatin pocong gitu di situ. Jadi angker emang bang di situ. Tapi sekarang udah digusur sih, udah nggak ada. Udah digusur? Udah nggak ada rumah. Sekarang jadi apaan situ? Tanah kosong aja bang. Tanah kosong? Kebun pisang gitu, dijadiin kebun pisang. Iya, tanah kosong. Walaupun kebun pisang juga ya, tetap angker. Angker bang. Jadi memang di situ waktu saya tinggal itu banyak kejadian-kejadian yang serem gitu. Kayak gimana tuh? Serem yang kayak, ya ini terserah percaya nggak percaya. Kayak saya habis sholat isya tuh kayak rep-repan gitu bang. Repan itu nggak bisa napas sama sekali beneran. Itu sekitar adik saya tuh kebetulan udah nikah gitu. Antara jam 2-an dia pulang dagang ketoprak tuh. Jam 2. Itu saya ngerasa roh saya itu keluar bang. Real ini mah beneran ya. Saya kalau tidur emang nggak pernah pakai baju, jadi kayak celana pendek ya. Pendek aja. Jadi pas roh saya keluar itu keluarnya dari kaki bang. Dari kaki sini keluar. Saya ngelihat jasad saya itu kaku udah. Kok ngelihat kita jasadnya? Ngelihat kayak di film-film beneran. Kayak di film. Itu ngelihat keluar gitu. Keluar. Terus perasaan gue buka pintu tuh bang. Soalnya gue lihat gue berisik gitu, kayaknya di luar tuh adik gue sama istrinya lagi beresin dagangan. Pas gue buka pintu, ternyata bener tuh adik lagi beresin dagangannya. Cuman dari arah kuburan itu ada cahaya merah gitu, kayak bola tapi merah nyala gitu. Mata gue sakit tuh bang. Mata gue sakit, tiba-tiba ruh gue tuh masuk lagi. Ruh gue masuk lagi ke dalam badan. Ya. Pas masuk ke dalam badan gitu, gue buka pintu dong. Ternyata bener bang, adik gue lagi beresin dagangan sama bininya. Gitu. Wah. Kejadian gitu tuh, kayak di luar nalar gitu maksudnya. Tapi bener itu yang gue alamin gitu bang. Kejadian kayak gitu. Kalau saya pernah juga nih, saya lagi tidur sama om waktu itu. Saya lagi tidur sama om, itu di kamar saya nih, yang sekarang saya tidurin juga. Jadi saya lagi tidur nih, terus saya terbangun. Wah, kok kenapa nih tiba-tiba bangun? Terus saya tidur lagi. Nah pas saya lagi tidur lagi, ini saya bangun.
rusa ya bangun. Nah di kamar saya ada yang nyisir, nenek nyisir, rambutnya putih, dia lagi nyisir. Dan memang dulu di kamar saya ada kaca. Nyisir, dia bilang belum tidur katanya. Udah tidur, besok sekolah katanya. Iya nek. Akhirnya saya tidur lagi. Pas saya tidur lagi, saya terbangun lagi. Saya nengok ke kaca. Oh nggak ada nih nenek itu kan. Terus saya mikir, tadi siapa ya yang lagi nyisir itu ya gitu. Nah itu mungkin sama. Iya mungkin. Jadi kita ngelihat dimensi lain saat betul. ruh kita keluar dari badan kita ini, Betul. dimensi lain. Nah kira-kira masih ada cerita lagi nggak? Gitu nggak? Kalau cerita apa yang mau itu, yang anak tenggelam itu, Nah, Krukut. boleh tuh Kali Iya. Krukut. Kali Krukut tuh. Kali Krukut di sini ya tuh ya? Yang di mana sih Kali Krukut ini? Yang daerah Kemang itu. Oh Kemang. Oh yang kali yang itu ya, di Golep iya. itu ya, masuk Golep itu ya. Oh iya. Kali Kemang. Itu kejadiannya itu hari Senin. Anak itu tenggelam di situ. Waktu itu saya dikabarin sama almarhum Ade, katanya ada anak tenggelam di Kali Krukut. Kebetulan saya habis nganterin istri, terus saya nengokin ke kali itu. Habis nganterin istri kerja, saya langsung ke situ ke Kali Krukut. Dan yang anehnya itu, tuh bocah tadinya udah mau kena bang, pas kanyut itu tenggelam. Dia tenggelam kenapa tuh? Lagi main apa? Kepleset bang katanya bang. Kepleset. Dia katanya mau buang hajat gitu ya, kepleset. Nah terus temennya itu ngelihat dia tenggelam gitu, diuber bang. Udah dipegang tangannya begini, tapi lepas. Lepas tuh. Umur berapa tahun? Itu berapa ya? 12 tahun apa? Oh masih kecil. Ya mungkin sekitar itu udah masih SD deh kalau nggak salah. Masih SD tuh bang. Udah tenggelam nggak kena itu hilang di pusaran air tuh bang. Di pusaran air itu anak itu tenggelam, udah muter di situ, nggak ketangkap tuh, nggak kena. Tuh dari tim SAR juga banyak yang ke situ, terus dari kelurahan situ juga pada datang. Tapi tuh anak nggak ketemu bang, herannya bang. Nggak ketemu, udah diubek-ubek itu, ada tim SAR. Tim SAR itu nyari sampai 3 hari bang. 3 hari nyari di Kali Krukut itu nggak ketemu bang. Nggak ketemu. Dan malamnya itu saya coba ke situ, habis maghrib tuh. Malam ya? Habis maghrib bang. Maghrib karena saya penasaran kan. Saya ke situ, ke Kali Krukut sama bapak saya, sama almarhum Ade, sama temennya almarhum Ade tuh. Saya bilang sama adik itu, bilang, ini bocah masih ada di sini nih, di pusaran air itu, bilang gitu. Coba ambil. Tiba-tiba tangannya mau masuk, dari arah depan itu air ngalir gitu bang. Itu sipatan kayak buntut buaya tuh bang. Begini nih, kencang. Semua ngeliat, bukan cuma saya. Menuju ke pusaran air itu. Saya bilang, udah naik sama adik saya, naik. Emang ada nyebur? Deket bang, soalnya tinggal begini doang nih pusarannya. Kalau ibaratnya dia dipegangin tuh tinggal begini doang. Tiba-tiba begitu, adik saya naik, nggak lama kan, hujan gelap, hujan geluduk gede tuh. Hujan geluduk gede, kita pada minggir ke saung, ada gubuk tuh bang di pinggir kali itu. Kita pada neduh di situ, dan itu bener-bener air kali itu langsung naik bang, sama daratan gitu, sama yang kita injak gitu, sama. Dan saya nunggu hujan reda itu lama banget, sama. Saya juga ngeri-ngeri juga soalnya. Soalnya bawa bapak saya, bawa adik saya gitu. Banyak anak-anak teman adik saya juga. Oh rame bang, ada 7 orang kalau nggak salah. Dari keluarga saya aja 4, terus teman adik saya 3 orang dari sekitar itu. Nah udah nunggu reda, nggak reda juga tuh, air udah naik tuh, udah sampai segini nih bang.
nyampe daratan. Oh, Iya, naik. Cepet banget naiknya air tuh. Bilang sabar dulu, sabar. Soalnya kita nggak bisa nih kalau kita paksain lari ke sono, jauh soalnya bang, ke apa pemukiman tuh jauh. Soalnya antara kali sama pemukiman ya mungkin kalau jalan itu mungkin 10 menit dah. Oh jauh bang, ya itu dalam posisi hujan kan ngeri gitu, takut ada beling atau apa gitu kan. Kita nggak bisa ini. Udah kita tunggu di situ, air kalinya makin naik begitu, hujan gak berhenti bang. Udah terpaksa tuh kita mau nggak mau lari bang ke situ. Iya, ke atas ya. Lari ke atas. Dan kejadian itu pas saya pulang dari Kali Kerukut, ternyata istri saya udah di ini nama siluman itu bang. Oh. Jadi dia lagi tidur tuh sampai gelagapan gitu, katanya disipratin air sama buntutnya gitu bang. Oh nyampe ke rumah? Iya, mukanya disipratin air gitu. Dia ngasih peringatan, laki lu udah ganggu, udah ngacak-ngacak tempat gua, katanya dia bilang gitu bang. Bilang makanya di situ istri saya marah banget tuh kalau saya kayak gitu. Kayak ikut campur urusan orang gitu. Iya benar. Itu marah banget dia. Padahal kita mencoba untuk membantu, kan? Tujuan kita kan seperti itu. Ternyata buaya ini marah dari siluman ini. Betul. Dan itu kasihannya itu ketemunya itu di Pulau Seribu bang. Pulau Seribu jauh banget kan. Kalau dalam pikiran kita tuh pasti dia nyangkut dong, nggak mungkin langsung di pintu air. Biasanya Manggarai nyangkut dulu kan. Untuk jarak ke laut itu pasti lama, butuh waktu lama gitu kan. Itu ketemunya di sana bang, pas banget sama yang saya bilangin itu, bocah itu udah kayak kodok gitu, tengkurap gitu, kulitnya pada kelupas. Tapi nggak ngelihat ya bentuk buaya seperti apa gitu. Ngelihat bang. Oh. Jadi kalau kita lihat kayak di sinetron hampir sama kayak gitu. Sama banget kayak gitu. Jadi apa tuh yang samanya? Sininya itu manusia, bawahnya binatang. Buaya itu. Ya sama banget kayak di sinetron, kayak di film-film gitu. Sama banget. Cuman mungkin ya ada istananya kali. Ada istananya, iya betul. Pas istananya itu yang pusaran air itu. Oh itu istananya? Pusaran air itu di situ, dan dia kasih tahu kekuasaan dia tuh sepanjang Kali Kerukut itu. Sepanjang Kali Kerukut. Buaya putih. Tapi laki dia. Oh raja. Laki. Bukan ratu. Dia segini. Ganteng sih bang. Kalau dibilang ganteng, gagah gitu. Ganteng, rambutnya juga panjang diikat gitu. Ganteng kan? Pakai mahkota. Sama kayak di itu. Sama banget kayak di sinetron gitu ya. Sama banget, gagah dia. Namanya raja ya ganteng. Iya. Kalau pengawalnya biasa yang semplak tuh. Makanya pas kejadian itu tuh yang saya hari Seninnya itu apa namanya dikasih lihat penampakan itu, hari Selasanya rame banget situ bang. Orang dari daerah mana-mana tuh yang katanya ngakunya paranormal tuh. Wah di situ ngeluarin kemampuannya tuh bang. Mereka semua tuh. Pokoknya unjuk kebolehan dah semua tuh. Iya. Ada yang ngegunain itu apa tasbih, ada yang tongkat, wah macam-macam dah. Ada yang dari pokoknya daerah-daerah gitu. Pada ke situ dia bilang katanya, wah nih bocah katanya masih ditahan nih di istana gaibnya. Gaib. Bilang ya kalau umpamanya mampu tarik jangan ngomong doang gitu, maksudnya kalau emang mampu punya keahlian gitu. Tapi nggak ada yang berhasil. Bang. Itu kalau bentuk istana kayak gimana sih? Kalau yang saya lihat tuh istananya itu kayak bata merah, tau kan bang? Bata merah, tumpukan bata merah tuh. Tapi itu kuning warnanya bang. Emas. Ya kayak emas gitu, kuning. Dan dia juga nggak terlalu gede bang, kalau dibilang istananya tuh nggak terlalu gede. Jadi kayak bentuk persegi, cuman kuning gitu. Kayak emas gitu, kuning. Tapi mungkin di dalamnya lega. Mungkin karena saya nggak bisa masuk ke dalam ya, cuman saya lihat dari luarnya itu
emas gitu di pas pusran itu, di pusran Kalikukut itu. Berapa hari temuin tuh? 3 hari itu udah di Pulau Seribu. Jadi pas kejadian mungkin Seninnya itu dia udah langsung terbang ke sana. Pas hari Senin itu malam dia udah nyampe di ke sana. Pulau Seribu apa di laut kepulauan? Di laut, di laut Kepulauan Seribu. Di laut Kepulauan Seribu. Kan yang nemuin juga polisi air sana kan. Oh, Polisi air Kepulauan Seribu. Airut. Berarti dia nemuin terus langsung hubungin yang terkait itu, yang ngerasa kehilangan gitu. Dan ciri-cirinya sama? Iya sama banget. Anak itu? Sama banget ya. Yang saya lihat juga sama begitu modelnya. Dan kita doain aja semoga anak itu amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ada lagi ceritanya, ini kayak banyak ceritanya nih. Ceritanya banyak. Tadi panjang gitu. Nah kalau apa namanya, kalau rame kita terusin lagi ceritanya. Oke. Yang lebih seru lagi Bang ya. Siap. Oke enggak? Iya Bang. Terima kasih untuk bisa hadir di Suara Misteri Channel. Keren nih Suara Misteri ini. Pasti naik dah Suara Misteri. Amin, 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 amin. Pantengin terus di channel Suara Misteri dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya cerita yang lebih menakutkan, lebih mengesankan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.